Shalom, mari ikuti ibadah wanita kaum ibu Rayon Deborah Gemim Trivena Kaasar. Selamat mengikuti. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Damai. Baiklah, ibadah wanita kaum ibu Rayon Deborah di sore hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu dalam persiapan menyambut Kadin kita akan dengarkan ucapan selamat datang nanti yang akan dibawakan oleh keluarga Ibu Ani dengan Nasrani. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terima kasih yang kami hormati Ibu Pendeta Pendik Lala Lumi Sarjana Teologia, yang kami hormati Penatua Ibu Tuti serta yang akan menjadi kadin pada sore hari ini Ibu Tenuli Poranyo Weku SE, penasehat Patoran. Dan Pendeta Vanessa, selamat datang. Ibu-ibu Rayon Deborah yang sudah hadir pada hari ini, Diaken kolom 8, terima kasih. Untuk itu ketua remaja juga ada. Kami keluarga menyambut untuk ibadah pada sore hari ini. Kita beribadah. Disampaikan terima kasih kepada keluarga yang sudah menyambut kita sekalian dengan penuh sukacita iman. Dalam persiapan menyambut Kadin, diundang kita sekalian berdiri sambil kita menyanyi Ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu bawa pengasihan, turut sultanmu, ia mengasihi dunia sepenuh rasa siksa mati dengan beri teduh. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita tahdiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nas pembimbing dalam Yesaya 28 ayat 29b, Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kita lakukan Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa namun penuh cinta kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena anugerah kasih-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga sore hari ini kami wanita KOM Ibu Sifera Kaasar khususnya yang berada di Rayon 2, Rayon 1, Rayon 3 atau Deborah, kami boleh ada bersama-sama dengan Ibu Ani dengan Esrani dalam kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun kami menyadari ketika Engkau memberikan waktu bagi kami untuk beraktivitas sesuai tanggung jawab yang Engkau telah pundahkan bagi kami sadar ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu, baik pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati kami datang mengakui akan ketidaktaatan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami membuka hati kami dan mengaku akan ketidaktaatan kami kepada-Mu, Engkau Allah yang berkuasa namun penuh cinta kasih pasti mendengar akan pengakuan kami, sehingga kami layak dalam persekutuan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan kami bawa naik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita melakukan MNBT nomor 11. Ya Allahku kami Ya Allahku, kami mengaku dosa, ampunilah kami, Kyrie eleison. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi sudah dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita melakukan NKB nomor 3, terpujilah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah
putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Kita akan membaca dan menyanyikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur karena ketika kami menyampaikan bahkan mengakui akan dosa kami telah mengampuni. Dan saat ini kami akan memperlengkapi kehidupan kami dengan firman. Untuk itu Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga firman yang akan disampaikan sebentar boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai dengan Roh Bersama Kudus, sehingga apa yang Hamba sampaikan doa, syukur, dan permohonan kami bawa naik di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Sebagai pembacaan Alkitab kita sepanjang minggu yang berjalan ini dapat dalam Yesaya 28 ayat 3 sampai 29. Kita akan membaca berbalasan, diberi judul kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataan. Setiap harita orang membajak mencangkul dan isi tanahnya untuk menabur. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum di jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan kereta sendiri, dan roda gerobak tidak dipakai untuk mengirik jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sebelum khotbah diundang ujian dari level 8. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku, aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teduh selain Engkau, mutiara hatiku. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Akhirnya pertama bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kasih-Mu tak pernah berhenti. Orang terus rasakan di setiap musim kehidupan kita semua. Pada kemarin hujan, ya, hujan dari pagi, pokoknya sampai malam angin keras. Sekarang orang menikmati musim yang panas, walaupun suam-suam berbeda seperti kemarin. Tapi setiap musim
yang Tuhan berikan pasti bersahabat. Dan kalanya orang bilang kan, ujang nyak bersahabat. Kalau nyak bersahabat, kesian Tuhan dah ciptakan itu. Tuhan cuma ciptakan pada orang ujang dan panas, cuma panas dan itu bersahabat. Ujang dan nggak ada. Tunggu tuh Pak, tuh ujang. Iya tuh. Terkadang orang mengatakan demikian, padahal berarti orang nyak iman ini ciptaan Tuhan. Karena bilangnya bersahabat. Ya. Ini firman orang sudah kalau orang lihat, kalau kita lihat, waktu orang ada dengar di gereja, di kolom, kopi ibu lagi, belum lagi. Memang setelah tumpah-tumpah kan, kita umum-umum, baru melakukan yang tahu, harus lakukan. Karena ini hari Jumat, kurang 1 hari lagi. So, dalam tema lagi yang lain, firman Tuhan yang lain lagi yang orang mau bilang, enggak terbilang mau bilang apa lagi ini? Pasti so jelas, karena ini menyangkut kehidupan orang sehari-hari. Tema yang diangkat, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah, Tuhan pakai Yesaya untuk mau kasih ingat, mau kasih pengajaran kepada bangsa Yehuda yang bilang sudah dengar-dengaran Pak Tuhan. Orang terancam dengan peperangan dengan bangsa Asyur. Memang kalau mau nyandak dengar, kembali artinya bertobat pasti ancur. Begitu kan? Kalau yang sederhana pasti mau diancur. Jadi saya memberi perumpamaan tentang petani. Bagaimana tuh petani? Sedangkan petani dia amat bijaksana mau menentukan kapan dia mau Bapak Jeko tahu kan bagaimana dia mau bersih tanah dan tentunya menuai. Sedang petani itu ciptaan Tuhan, dia bijaksana dan hikmat dia. Karena kalau dia cuma Bapak Jeko terus, gimana? Itu ubah tanah, ya, atau batanam terus, begitu tuh. Apalagi Tuhan yang menciptakan orang amat bijaksana sekali. Dan ketika panen, tuh petani kan dia tahu membedakan. Masa kita kalau dia mau tumbuh kok sampai ancur, sudah ada harga. Begitu gandum di DP segar, dia baku campur sudah dapat bikin cookies, sudah dapat bikin roti. Jadi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, apa terlebih para ibu-ibu kan, sudah banyak pergumulan yang diperhadapkan pergumulan suami kan, anak kan, orang tua kan, tetangga kan, atau sebagai pelayan. Kadang ada pergumulan juga di jemaat kan, ya, sesama majelis kan, sesama pelayan, itu biasa. Namun firman Tuhan menguatkan, saya ada sekuat tadi bangsa Israel yang dalam ancaman bilang semua ada waktu. Ibarat orang ketika orang diinjak-injak, rasa-rasa orang sama dia ada Bapak Jek, ada orang kecil Bapak Jek. Toh, ketika orang dihina dan orang yang soalnya tidak peduli, ada perasa orang sama dengan tu benih datang tambung dengan tanah. Namun kalau orang setia dan taat pada Tuhan, ketika dia menuai juga itu, nggak mungkin itu sama dengan gandum dengan begitu. Jadi itu kan ada DP metode untuk mau apa itu supaya dia mempunyai hasil yang baik. Jadi tuaiannya bagus. Begitu dengan orang. Kalau orang tetap setia kepada Tuhan, pasti
apapun yang menjadi tantangan bagi korban, dia lewat Jo. Dia lewat seperti angin. Asal orang mendengar ayat 23 yang mengantarkan mendengar firman Tuhan. Karena sekarang kan karena teknologi semakin canggih, semuanya mendengar suara-suara lain, sehingga ya firman Tuhan cuma dia dengar, nyandak lakukan. Yang penting dengar di sini keluar bisa, nyandak lakukan. Dan kami ingatkan jangan orang membeda-bedakan. Secara Tuhan membentuk orang baku beda. Ketika orang berpikir begini, aduh kesenangan dia, so segala rupa dia lebih. Orang ini yang rajin beribadah, masuk gereja, ibadah ada orang ada, ini dia bersenang-senang. Yang ada tantangan, yang ada pergumulan, ini orang baru kita bilang, kalau Ibu Ani curhat kita, Ibu Ani Tuhan Jono, ada waktu. Toh ada waktu menanam, ada waktu menuai. Tuhan membentuk orang sesuai dengan metode. Dia so tahu kalau pendeta bagaimana dia mau bentuk, kalau penatua dan diaken bagaimana dia membentuk. Sehingga kehidupan orang berserah kepada Tuhan. Jangan orang ikut dunia, karena dunia ini semakin berkabut. So, dunia semakin berkabut. Orang ibu-ibu amat sementara dengan pengaruh-pengaruh dunia. Ketika orang ada kacau, maksudnya mau melebihi dengan orang lain, salah jalan orang. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Karena memenuhi kebutuhan hidup, ada hal-hal yang orang lakukan so tidak berkenan kepada Tuhan. Gampang dapat doi begini. Dia tuh mau mengingatkan satu orang. Jadi walaupun orang ada pergumulan baik keuangan, baik uang, datang serahkan itu kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjawab indah pada waktu. Amin. Kemudian dari 19. 2 Sahabat Lama 136. Nikmat Maha Tuhan. Nikmat Maha Tuhanku, pada puji berseru, karena rindu hatiku, nikmat besar dari sorga yang bakal masuk dunia yang fana, tanggung dosa atasnya, nikmat besar, nikmat besar, nikmat besar, tidak terduga dan luas benar, nikmat besar. Terima kasih. Dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang bersinar di kerajaan surga, Bapa yang baik yang terus menyertai dan melindungi kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami, wanita Ibu Rayon Deborah. Kami bersekutu, beribadah dan menyembah Engkau di saat ini. Kami telah diberkati dengan firman-Mu yang memberi kekuatan dan sukacita bagi kami menjalani hari-hari hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan. Bapa di sorga, kami pun bersyukur dalam persekutuan ibadah ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati dan kuduskan persembahan ini agar itu boleh menopang pelayanan gereja. Bapa yang baik, kami pun bersatu hati berdoa bagi teman Ibu yang menjadi kunjungan kami di sore hari ini, Ibu Ani dengan Nasrani. Tuhan lebih mengetahui dan mengenal dia dalam setiap harapan, dalam setiap tekad, dalam kehidupan dan bersama-sama dengan anak-anak, bahkan memberkati dia dengan kekuatan, kesehatan, bahkan buka-buka berkah bagi Ibu Ani. Pun anak-anak, cucu, baik yang ada di sini, bahkan yang terpisah jauh karena tugas dan kerja, untuk anak Glory dalam pendidikannya, Engkau berkati juga harapan dan perjuangan kehidupan anak cucu mereka, apa yang mereka perjuangkan, Engkau beri jawab sesuai dengan waktu yang telah Engkau siapkan. Kehidupan Ibu Ani bersama anak cucu kami hanya serahkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kami pun ibu-ibu yang berada di Rayon Deborah, baik yang menyatu dalam persekutuan ibadah ini pun yang tidak hadir karena mungkin dalam pergumulan atau ada halangan lain, pasti kami di tengah-tengah keluarga kami ada kerinduan dan harapan yang sementara kami bangun dalam tugas kerja yang Engkau mudahkan bagi kami. Engkau berkati kami baik sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, anak, mereka yang sudah bekerja, namun mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang sudah berkeluarga, bahkan belum berkeluarga, begitupun mereka dalam pendidikan. Memberkati Tuhan segala harapan kerinduan kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami bermohon, pasti Engkau menjawab doa. Bapa di sorga, kami pun bersatu hati berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani Engkau di antara muka bumi ini, terlebih khusus di jemaat Bena Karasan. Ketua Badan Pekerja, Pendeta Hasini, Pendeta Pelayanan, Pendeta Penny, Lala Umi, Istihar, pun Pendeta Vanessa, Mama Rikula, Istihar, pun Diaken, Penatua Bipra, Komisi Kerja yang ada, Koordinator Bipra, khusus Koordinator dan Komisi Wanita Koordinator Segera Rasa, bahwa Penatua, Koordinator, bahkan Komisi, bahkan Kostor. Engkau memberkati pelayanan kami. Beri kami hati seorang hamba dan beri kami keberanian untuk menyampaikan berita selamat sehingga banyak jiwa yang boleh diisi. Kami pun menopang dalam doa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khusus di Desa Keasar ini, bagi ketua tim penggerak PKK, aparat desa, lembaga dan badan yang ada. Bapa di surga, beri hikmat dan bijaksana ketika mereka mengayomi masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan bahkan bagi kami masyarakat itu masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera boleh kami.
Bapa di sorga, kami pun menopang dalam doa bagi mereka yang sakit, baik mereka yang berada di rumah maupun bahkan di rumah sakit, khususnya Bapak Lengkong Kusoy yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit, bahkan Ibu Sola Dien, juga Bapak Yohanes Boyo, Bapak William Boyo. Bapak di surga, mereka sementara mencari kesembuhan yang semuanya itu berasal dari Allah. Berkati para dokter, berkati makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan obat, sehingga dari perjuangan mereka boleh mendapat kesembuhan yang dan mereka berkati juga keluarga yang senantiasa melayani, beri kekuatan ekstra sehingga dari pelayanan mereka Tuhan dapat mempercepat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan ini doa syukur dan permohonan kami bawa naik hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang akan ucapkan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah firman-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, dan kami dari jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nomor 196 oleh Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku di dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Tetap kita berdiri, kita menyanyi Hai Wanita Gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa, bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita. Di sini
sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ibadah di sore hari ini telah selesai dengan segala baik. Untuk itu atas nama keluarga Ibu Ani dengan Nasrani, bahkan kita sekalian ibu-ibu Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah di sore hari ini, menyampaikan terima kasih kepada penasehat jemaat Ibu Truli Pelayoweku SE yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan, bahkan juga memberkati keluarga, dan pasti juga memberkati kita sekalian yang sudah hadir di sore hari ini. Mendahului penyampaian, kita akan memberikan aksi 5 menit sambil memberi kita menyanyi Bekerja Bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jangan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sekerja, jangan dengan mulut, hanya hatimu. Patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau, untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Itu Ketua Ibu Tuti Angkowi. Damai di hati. Shalom. Dan pujilah Tuhan, orang boleh panjatkan kepada Tuhan karena besar dan dahsyatnya Dia kepada kita semua, sehingga Dia telah mengutuk pintu hati orang dengan Roh Kudus, boleh ada bersama dalam satu persekutuan yang beribadah perdana atas rayon di Rayon Deborah, tolong menyatu dan senantiasa boleh ada dalam keadaan sehat di bersatu selalu. Dan atas nama komisi Nyanyi Rumah serta kita sekalian, sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih kepada penasehat Badan Pekerja, Majelis Jemaat Pemimpin Bina Kasar, Pelayoweku SE yang sudah menjadi saluran berkat buat orang semua di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas kerja, dalam pelayanan juga, dan memberkati dalam kehidupan bersama keluarga. Terima kasih juga untuk Ibu Ani yang sudah menyiapkan tempat ini untuk tempat kita beribadah, bahkan membuka pintu hati untuk menerima orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk kehadiran kita semua, pendeta jemaat, pendeta Penny Lalalumi, sarjana teologi, pendeta Vanessa, Mama Itu, sarjana teologi, orang-orang tua lanjut usia yang selalu menjadi motivasi buat orang, juga pelayan khusus, Tua dan Diaken, ibu-ibu dari pelayan khusus yang boleh hadir, juga semua kita ibu Tuhan, adik-adik yang boleh hadir juga. Terima kasih, Tuhan pasti memberkati orang semua. Dan sebagai penyampaian, sekarang soal mulai aras rayon, dan seperti 3 tahun yang lalu setiap akhir bulan ada
ibadah gabungan. Dan dari kami wanita Kopibu masih tetap menjalankan kartu donatur, tapi kalau dulu DP Pop itu untuk TK, namun sekarang kartu kasih. Dan mungkin dari UPK atau koordinator Kolong atau Rayon belum sempat menyampaikan tentang itu penggunaan dana yang orang dapat pada yang lalu, di mana ada hampir 4 juta untuk pengadaan lemari di TK, dan orang mau programkan untuk program ini kartu kasih sudah di list itu.